Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya melakukan tes power bank buatan dari brand namanya Lubik yang support output hingga 100 watt dengan kapasitas 20.000 mAh. Yang kemarin saya beli dapat harga 265.000. Tentunya bermain-main dengan voucher untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kali ini akan saya tes power bank ini ke berbagai macam perangkat ponsel, laptop, ataupun yang lainnya. Di antara nanti akan saya tes ke ponsel iPhone 8. Ini support PD2 atau fast charging 15 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt sekaligus sebagai perwakilan buat ponsel Android yang support fast charging 18 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini support Samsung Super Fast Charging 25 watt atau PPS. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel ini ada Infinix Hot 30 yang support Super Charger 33 watt. Nanti lanjut akan saya tes ke ponsel Oppo A3X yang support Super VOOC 45 watt, dan akan saya tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Yang paling mantap ini akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke laptop. Ini saya ada laptop Samsung Chromebook 4 yang support power delivery atau Samsung Super Fast Charging 45 watt PD. Nanti lanjut saya tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finirsi FNB58. Ini cek protokol isi daya cepat. Dan ini saya ada Finirsi FNAC28 untuk cek input output dari power bank Lubik tersebut. Dan masih banyak alat tes lainnya, lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa power bank buatan dari brand Lubik ini dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian power bank Lubik K31 yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Kemasannya simple. Lalu kita akan dapat juga kemasan seperti ini. Lalu kita akan dapat kabel charger pendek seperti ini berjenis USB Type-C, warna portnya warna ungu. Lanjut kita akan dapat power bank itu sendiri seperti ini, fisik power bank dari Lubik K31. Pertama dilihat dari tampilan depan, ini ada tombol untuk menyalakan digital display-nya. Coba saya nyalakan digital display-nya. Dia akan nyala seperti ini. Ini ada persentase baterai, lalu ada voltase, ada ampere, dan ada watt. Dan ada status input output dari aktivitas power bank. Cukup detail sekali digital display-nya. Lanjut, dari sini ada tulisannya Lubik yang tulisannya kurang begitu jelas atau kurang rapi. Lanjut, di sini juga ada tulisan 100 watt PD yang sama, kualitas tulisannya kurang begitu rapi. Lanjut, di sebelah sini kosong, lalu sebelah sini kosong, sebelah sini kosong ya. Lanjut, di sebelah sini ada portnya. Nah, ini portnya ada 3 macam. Ini pertama port USB A untuk output saja. Sedangkan untuk USB Type-C atau USB-C atau PD ini ada 2 untuk input output. Lihat ini. Nah, nanti kita cek bersama-sama struktur ukuran dari USB-C atau PD ini. Oke, lanjut. Di belakangnya ada spesifikasi dari power bank Lubik itu. Lihat ini. Kapasitasnya 20.000 mAh. Output maksimalnya bisa mencapai hingga 100 watt. Oh, ini untuk USB-C 2 ya, 100 watt. Sedangkan untuk USB-C 1 dia mencapai hingga 60 watt. Jadi yang di sebelah sini ini 100 watt, ini 60 watt. Nah, nanti kita cek saja ya, itu output inputnya dia mencapai hingga berapa watt. Baik, lanjut kita bahas dari sisi kualitas atau built-in quality dari power bank Lubik ini. Yang paling saya tidak suka power bank ini kualitas sablonannya yang asal-asalan. Lihat ini, kurang jelas. Lihat juga tulisannya ini. Nah, kurang jelas. Lalu dari sisi output port pun dia juga kurang presisi. Lihat ini, dari sisi sini kelihatan platnya, yang dari sini tidak kelihatan. Ini kelihatan platnya, dari sini tidak kelihatan. Artinya dia agak penceng ke sini. Oke, dari sisi paket pembelian misalnya, dari sisi kabel ya, lihat ini dari perbandingan dengan kabel Mixio yang kemarin saya review, ini ada mereknya.
Jadi Mixio cenderung agak niat. Nah, kalau Lubik ini polosan kabelnya. Lalu dari sisi yang lain, misalnya dalam paket pembelian tidak ada buku panduannya, ya bisa saya katakan ini asal-asalan. Sedangkan Mixio lihat ada buku panduannya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, paling niat ini Mixio menurut saya. Lalu dalam paket pembelian lainnya, misalnya kita dapat sarung power bank. Nah, Lubik ini cuma dapat gini saja sama kabel charger yang menurut saya kualitasnya asal-asalan atau biasa saja ya. Nah, tapi ini menawarkan sebuah fitur yang cukup bagus sekali dengan harga yang murah, seperti digital display-nya yang cukup lengkap, outputnya bisa mencapai hingga 100 watt menggunakan sel lithium ion, plus dengan harga cuma 265.000. Ini fokus dari Lubik ini, dia tidak mengatur aspek lainnya seperti paket pembelian, kualitas sablonan, ataupun buku panduan, dan kartu garansi, dan kabel bawaan. Dia tidak ngatur seperti itu. Baik, lanjut tes protokol isi daya cepat dengan menggunakan USB Dr. Finersi FNP58 lewat jalur USB A dahulu saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih, lewat jalur USB A sudah selesai, PD tidak aktif, lalu SuperVOOC tidak aktif, PUM Express juga tidak aktif. Selain itu semuanya aktif, bahkan VOOC pun dia juga aktif. Baik, ini sudah selesai tes lewat jalur USB PD atau USB-C 1. Lihat, dia PD-nya langsung aktif dengan output 63 watt. Selain itu, dia semuanya aktif, kecuali VOOC dia tidak aktif karena wajar. Ini lewat USB-C atau PD. SuperVOOC juga tidak aktif, PUM Express pun dia juga tidak aktif. Baik, ini sudah selesai tes lewat jalur yang USB-C 2. PD-nya aktif, langsung outputnya mencapai hingga 100 watt. Selain itu, dia semuanya aktif, VOOC tidak aktif, SuperVOOC tidak aktif, PUM Express dia juga tidak aktif. Kalau disimpulkan, berdasarkan tes protokol isi daya cepat ini, dia powerbank ini support semua protokol isi daya cepat, kecuali SuperVOOC dan PUM Express. Baik, lanjut tes kabel bawaan powerbank Lubik ini. Kali ini akan saya tes untuk charging ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt, dan saya gunakan untuk recharging powerbank Lubik itu sendiri dengan menggunakan adapter charger atau dari Baseus Power Combo GAN 35 watt, kayak semacam stop kontak lah ini ya. Oke, saya hubungkan sekarang. Baik, sudah saya hubungkan, start dari baterai 4%. Coba kita lihat dari sisi ponsel dahulu. Dia tidak support fast charging karena statusnya cuma charging saja ke ponsel Samsung. Coba saya lihat dari sisi yang lain. Nah, lihat ini, dari sisi notifikasi pun dia juga tidak ada tulisan fast chargingnya. Oke, coba kita lihat dari segi struktur daya yang ada di USB Dr. Finersi, cuma mencapai di bawah 10 watt atau 8,5 watt. Jadi sudah sesuai, memang kabel ini tidak support fast charging kabel bawaannya. Coba kita cek dari segi struktur daya yang ada di digital display power bank pun juga menunjukkan daya sekitar 9 watt. Sama ya, kurang lebih ya. Baik, lanjut saya gunakan kabel ini untuk recharging power bank dengan menggunakan adapter charger Baseus Power Combo. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, statusnya sudah masuk. Sekarang coba kita cek dahulu dari digital display Baseus Power Combo, menunjukkan daya yang bagus, 21 watt. Artinya kabel ini support fast charging kalau digunakan untuk recharging power bank. Tapi tadi waktu saya tes untuk charging ke ponsel Samsung, dia tidak support fast charging. Oke, lanjut kita cek dari sisi USB Dr. Finersi. Lihat ini, dia mencapai 18 watt, menunjukkan sebuah karakter fast charging ya kabel ini. Coba kita cek dari sisi digital display dari powerbank Lubik, juga menunjukkan sebuah karakter fast charging karena dia berada di daya 18 watt. Jadi menurut saya kabel ini support fast charging kabel bawaan dari powerbank Lubik ini. Baik, lanjut cek akurasi digital display dari powerbank Lubik ini. Karena dia memiliki spesifikasi ada struktur daya volt, ampere, dan watt. Coba kita cek akurasinya seperti apa. Saya hubungkan sekarang. Baik, ini sudah saya hubungkan powerbanknya. Ini digital display-nya sudah jalan. Coba kita lihat dari sisi adapter charger dari Baseus Power Combo dahulu atau stop kontak. Lihat ini, dia mencapai pada daya 71 watt. Ini dari sisi Baseus Power Combo digital display-nya membaca seperti itu.
Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Lihat ini, dia mencapai 68-69 watt. Nah, mengalami penurunan ya, dari sisi stop kontak tadi lumayan di 70-an. Ini dari sisi USB tester mencapai 68-an. Oke, sekarang kita cek dari sisi digital display power bank Lupik. Dia mencapai 65 watt. Nah, artinya ini sudah sesuai. Nah, dari sisi teori berdasarkan pengalaman saya tes adapter charger maupun power bank, yang pertama kali masuk ke basis power combo itu dayanya besar, lalu agak turun ke USB tester Finirsi, lalu yang paling kecil ke power banknya, karena efisiensinya semakin jauh dari stop kontak semakin menurun efisiensinya. Jadi menurut saya ini sudah bagus, digital displaynya menurut saya sudah akurat. Baik, lanjut tes fast charging ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur USB-A dengan menggunakan kabel charger dari brand Ugreen. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 5%. Coba kita cek dari sisi ponsel. Lihat ini, fast chargingnya aktif. Start dari baterai 5%. Oke, biarkan mode standby di ponselnya biar stabil dayanya. Kita cek dari segi USB Dr. Finirsi. Dia membaca 13,2 watt dengan struktur daya 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 1314 watt. Kalau dilihat dari sisi digital display power bank Lupik, dia seperti ini, 9,1 volt kali 1,5 ampere sama dengan 14 watt. Dia lebih stabil seperti ini. Sedangkan kalau di USB Dr. Finirsi cenderung naik turun seperti ini. Lebih real time yang di USB Dr. Finirsi ya cara membacanya. Baik, lanjut tes ke ponsel iPhone 8 yang support PD2 atau fast charging 15 watt. Saya hubungkan lewat jalur kabel USB-C to Lightning dari brand Esager seperti ini. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 8%. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita lihat dari sisi digital display yang ada di Esager, PD-nya aktif dengan daya 9,9 watt, naik turun lah ya, seperti itu. Oke, biarkan dia standby seperti ini. Kita cek dari sisi power bank. Lihat ini, dari sisi power bank dia juga membaca PD-nya aktif. Ada logo merah kecil ini. Jadi cukup interaktif sekali digital display power bank Lupik ini, karena ada indikator PD-nya juga. Ketika aktif dia akan nyala. Kita lihat dari segi struktur daya yang ada di power bank Lupik, 9,1 volt kali 1,1 ampere sama dengan 10 watt. Kurang lebih sama kayak di kabel Esager. Jadi cukup bagus sekali ya power bank Lupik ini yang support PD ke ponsel iPhone atau support fast charging ke ponsel iPhone. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 32%, fast chargingnya aktif. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Kita cek dari sisi USB tester Finirsi. Lihat ini, dia mencapai 16,4 watt. Dari teori, support fast charging 18 watt. Jadi ada spasi 1,6 watt dari teori yang ada. Lumayan maksimal. Dengan struktur daya 8,9 volt kali 1,8 ampere. Sama dengan 16,4 watt. Kita lihat dari sisi digital display yang ada di power bank Lupik, 9,1 volt kali 1,9 ampere sama dengan 17 watt. Terjadi perbedaan sedikit tapi kurang lebih sama lah ya, sekitar di angka 16-17 watt untuk charging ke ponsel Vivo fast charging 18 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo Reno 3 yang support VOOC 20 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, VOOC-nya aktif berwarna hijau seperti ini. Kalau Oppo membaca super fast charging. Oke, biarkan stabil dayanya. Mode standby kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Dia mencapai hingga 17 watt. Dengan struktur daya 4,6 volt kali 3,7 ampere. Baik, lanjut kita cek dari sisi digital display yang ada di power bank. Dia mencapai 4,8 volt kali 3,9 ampere sama dengan 19 watt. Jadi sangat bagus sekali power bank ini, juga support VOOC ke ponsel Oppo Reno 3.
Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, petir double aktif super fast charging aktif start dari baterai 15%. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Kita tunggu sampai mencapai pada daya titik maksimalnya hingga berapa watt. Nah, lihat ini ya, dia sudah mencapai pada titik maksimal 25 watt, 6 dengan struktur daya 9,5 volt kali 2,7 ampere sama dengan 25,7 watt. Cukup mantap sekali, bahkan naik ke 26 watt. Oke, dari sisi digital display power bank Lubik dia membaca 9,9 volt kali 2,6 ampere sama dengan 26 watt. Kurang lebih sama kayak di USB Dr. Finirsi, jadi cukup mantap sekali power bank Lubik ini yang support super fast charging Samsung 25 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat, start dari baterai 10%, tidak ada komanya karena ini lewat jalur PD. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi, dia mencapai maksimal hingga berapa watt. Kita tunggu. Lihat ini, dia mencapai pada titik maksimal 26-25 watt. Dari teori Infinix support supercharger 33 watt, jadi ada spasi sekitar 8 watt titik maksimalnya dengan struktur daya 9,3 volt kali 2,6 ampere, kurang lebih 24, 25, 26 watt. Kita cek dari sisi digital display yang ada di power bank Lubik, dia mencapai struktur daya 9,7 volt kali 2,6 ampere sama dengan 25 watt, kurang lebih sama kayak di USB Dr. Finirsi. Jadi kalau menurut saya power bank Lubik ini kurang lebih sama kayak menggunakan adapter charger bawaan Infinix, cuman bedanya tidak ada komanya. Kalau dilihat dari segi daya kurang lebih sama menggunakan adapter charger bawaan Infinix 33 watt, dia stabilnya berada di daya kurang lebih 25 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Itel RS4 yang support power charging atau fast charging 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 6%, tidak ada komanya karena saya lewat jalur PD. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Lihat ini, dia mencapai hingga 21 watt. Ini sudah maksimal sepertinya. Dengan struktur daya 8 volt kali 2,4 ampere sama dengan 21 watt. Kita cek dari sisi digital display yang ada di power bank Lubik. Lihat ini, logo indikator PD 3.0 aktif. Cukup interaktif sekali ya digital displaynya. Kita cek dari sisi voltase 9 volt kali 2,0 ampere sama dengan 17 watt, 16 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 watt. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat nih ya, start dari baterai 3%, VOOC aktif. Bukan SuperVOOC ya, tapi VOOC-nya aktif. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Nah, kalau VOOC ke Oppo itu, kalau secara aturan main, VOOC 20 watt ke Oppo A3X. Oke, kita cek real dayanya, dia mencapai 12 watt, 12-13 watt dengan struktur daya 4,3 volt kali 3 ampere sama dengan 12-13 watt. Nah, sistem Oppo sudah membaca support VOOC. Oke, kita cek dari sisi struktur daya yang ada di digital display power bank Lubik. Lihat ini, dia mencapai 4,6 volt kali 3,1 ampere sama dengan 14 watt. Kurang lebih sama lah ya kayak di USB Dr. Finirsi. Intinya dia support VOOC ke ponsel Oppo A3X. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 6%, quick chargingnya aktif. Tidak ada komanya karena lewat jalur PD. Kalau powerbank selain QuickTech itu tidak ada komanya. Oke, biarkan mode ponselnya standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di
USB Dr. Vinirsi. Kita tunggu sampai mencapai pada daya titik maksimal. Lihat ini, dia mencapai pada daya titik maksimal 15 watt dengan struktur daya 4,9 volt kali 2,6 ampere sama dengan 15-13 watt. Ini sudah mengalami penurunan daya. Sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di power bank. Dia mencapai 5,2 volt kali 2,6 ampere sama dengan 13 watt. Kurang lebih sama antara digital display yang ada di power bank dengan USB Dr. Vinirsi. Nah, ini kalau ke Xiaomi menurut saya masuk dalam ring kategori jalan di protokol isi daya cepat quick charging 18 watt. Baik, lanjut tes ke laptop Samsung Chromebook 4. Kalau dilihat dari adapter charger bawaan laptop Samsung, ini dia support PD 45 watt. Di sini lihat ini cukup kecil sekali tulisannya. Dengan struktur daya 20 volt kali 2,25 ampere. Oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya. Proses charging laptop sudah aktif, ada lampu berwarna oranye seperti ini. Baik, biarkan mode laptopnya standby atau mati seperti ini biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, dia mencapai secara struktur daya voltase 14,8 volt kali 2 ampere sama dengan 30,4 watt. Kalau dilihat dari sisi power bank digital display mencapai 15 volt kali 2 ampere sama dengan 30 watt. Kurang lebih sama kayak di USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, logo PD 3.0 nya aktif. Dari teori laptopnya support 45 watt, realnya mencapai hingga 30 watt. Jadi ada spasi 15 watt. Baik, lanjut tes mode daya rendah. Ini saya ada TVS Robot seri T50S. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Lihat, charging case-nya sudah nyala berwarna merah seperti ini ketika proses recharging. Oke, biarkan mode di sini atau stabil di situ. Kita lihat dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Vinirsi, dia mencapai 5 volt kali 0,1 ampere sama dengan 0,7 watt, tidak ada 1 watt. Dari sisi teori struktur daya mode daya rendah sudah sesuai, ini 5 volt. Yang naik turun itu ampernya. Oke, kita lihat dari sisi digital display power bank 5,1 volt kali 0,2 ampere sama dengan 1 watt. Kalau digital display power bank membaca 1 watt, ini 1 watt atau 0,1 watt, kayaknya tidak ada komanya, jadi saya anggap 1 watt. Lebih detail menggunakan USB Dr. Vinirsi 0,6 watt. Jadi lumayan bagus, power bank ini bisa juga digunakan untuk charging mode daya rendah. Baik, lanjut tes recharging power bank. Kita lihat ini power banknya, dayanya atau baterainya 0% atau habis total. Nah, kali ini akan saya recharging dengan menggunakan kabel PD dari brand Acmic, namanya Acmic DigiLine yang support daya hingga 100 watt dengan bantuan adapter charger dari brand Baseus GaN 100 watt. Saya hubungkan sekarang. Baik, ini sudah masuk di daya berdasarkan data di power bank mencapai 98 watt. Start dari baterai 1%, tadi 0% ya, sudah keisi. Kalau dilihat dari kabel mencapai maksimal hingga 100 watt. Ini digital display yang ada di kabel, logo PD-nya aktif. Kalau di power bank ini juga ada tulisannya PD 3.0 yang aktif. Coba kita cek dari sisi Baseus Power Combo. Kita lihat ya, mencapai hingga, malah kalau dari sisi digital stop kontak mencapai 105 watt. Oke ya, timernya saya nyalakan sekarang. Baik, selanjutnya kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 33 menit. Kita cek power banknya sudah terisi 34%. Jadi kurang lebih terisi per menit 1% ya. Dayanya tersisa 65 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi temperatur power bank. Temperatur power bank mencapai 38 derajat Celcius kategori hangat normal. Oke, selanjutnya kita tunggu ya sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam 14 menit atau anggap 2 jam 15 menit lah ya. Kita lihat ini power banknya sudah terisi 100%. Dalam waktu 2 jam 14 menit atau 2 jam 15 menit, kapasitas power bank 20.000 mAh. Cukup cepat sekali ya speed recharging dari power bank Lubik ini.
Baik, lanjut tes real capacity ke ponsel dan speed charging ke ponsel. Kali ini akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Lihat ini, power banknya sudah terisi 100%. Saya hubungkan sekarang lewat jalur PD. Lihat ini ya, start dari baterai 1% atau habis total. Timernya saya nyalakan dahulu. Lihat ini, mode ponsel mati, struktur daya yang ada di power bank mencapai 28 watt. Logo PD aktif ya, karena saya lewat jalur PD untuk charging ke ponsel Infinix. Bahkan ini mencapai hingga 29 watt. Cukup maksimal sekali ya output dari power bank Lubik ini. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam dan berapa real capacity dari power bank Lubik ini. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek ponselnya terisi berapa persen. Lihat ini, terisi 51%. Cukup bagus sekali karena berdasarkan beberapa teori ketika kita melihat hasil tes pada ponsel Apple ya, itu fast charging dianggap aktif atau bagus ketika dalam waktu 30 menit terisi 50%. Ini terisi 50%, jadi cukup mantap sekali performa power banknya. Oke, selanjutnya kita lihat dari sisi temperatur power bank dan ponsel. Coba dari ponsel dahulu. Temperatur ponsel normal 37,8 derajat Celcius, hangat normal. Coba tes ke power bank. Temperatur power bank mana lumayan dingin ya, hanya 33,5 derajat Celcius. Lihat ini, power banknya, baterainya tersisa 85%. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 20 menit. Lihat ini, indikator charging di ponsel sudah mati, tapi kita cek. Nah ya, sudah terisi 100% dalam waktu 1 jam 20 menit. Sekarang kita cek dari sisi power bank, tersisa baterai 69%. Baik, lanjut sekarang tes real capacity ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Kita cek dari sisi power bank, tersisa baterai 69%. Saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini ya, start dari baterai 1%, logo indikator fast charging aktif bisa dilihat di layar ponsel ini. Saya mode ponsel mati, start dari sekarang timernya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di power bank dengan mode ponsel mati. Struktur dayanya 9,1 volt kali 1,9 ampere sama dengan 17 watt. Oke, sekarang kita tunggu sampai full charging, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 2 jam 19 menit atau 2 jam 20 menit lah ya. Coba kita cek ponselnya terisi berapa persen. Lihat ini, dia sudah terisi 100%. Nah ya, cukup lumayan cepat ya karena kelasnya kelas fast charging. Jadi range full chargingnya dia membutuhkan waktu sekitar 2 jam 20 menit dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Oke, sekarang lanjut untuk tes real capacity ke ponsel lainnya. Baik, lanjut tes real capacity ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Kita lihat ini daya power bank atau baterainya tinggal 35%. Saya hubungkan sekarang. Lihat ini, start dari baterai 1%, petir double aktif atau super fast charging Samsung 25 watt aktif. Timernya saya nyalakan sekarang. Baik, kita lihat dari sisi power bank ini, struktur dayanya dia mencapai hingga 19 watt dengan struktur daya 9 volt kali 2,1 ampere. Baik, selanjutnya kita tunggu sampai baterainya habis atau ponselnya terisi penuh, membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam 16 menit. Ini saya lihat power banknya sudah mati total. Coba ya saya nyalakan ponselnya, sudah terisi berapa persen. Baik, ini ponselnya sudah nyala. Coba kita cek baterainya. Terisi 83% dari kapasitas baterai 5000 mAh sama dengan 4000 mAh. Jadi total real capacity dari power bank Lubik ini ya mampu mengisi ke ponsel tadi ke Infinix 5000 mAh terisi 100%, lalu ke ponsel Vivo 5000 mAh terisi 100%, lalu ke Samsung Galaxy A05 5000 mAh terisi 80%. Totalnya sama dengan 14.000 mAh. Real capacity dari power bank Lubik ini dari cell capacity 20.000 mAh. Baik, jadi kesimpulannya power bank buatan dari brand Lubik
brand baru ya, yang memiliki harga cukup murah sekali dengan spesifikasi yang cukup menggiurkan sekali. Dengan harga 260 ribuan kita sudah dapat power bank dengan spesifikasi kapasitas 20.000 mAh sel lithium ion dengan kemampuan output bisa mencapai hingga 100 watt plus dibekali dengan digital display yang sangat detail sekali. Ada aktivitas input output, ada persentase baterai, ada status fast charging, dan ada status PD 3.0, ada juga volt ampere dan watt. Kurang detail apalagi coba digital displaynya. Lalu dari segi tes kemampuan fast charging cukup bagus sekali menurut saya. Dia tadi saya tes ke mulai dari Samsung Galaxy M11 support adaptive fast charging 15 watt, lalu ke iPhone 8 support PD, lalu ke Vivo Y21A atau Android yang support fast charging 18 watt, dia juga aktif fast charging 18 wattnya. Yang saya sayangkan juga, dia ketika saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro, dia tidak support daya di atas quick charging, tapi di daya quick charging 18 watt. Tapi yang saya suka dari powerbank ini tadi saya tes ke ponsel itel. Dia support dengan daya di atas 18 watt atau bisa saya katakan support power charging dengan menggunakan kabel PD. Yang paling saya suka juga dia support ke Infinix dengan daya di atas 25 watt. Bisa saya katakan setara kemampuannya dengan kabel atau adapter charger bawaan ponsel yang support supercharger 33 watt. Kalau dibandingkan sesama, cuman bedanya dia tidak ada komanya ya. Dari segi output persamaannya sama-sama di atas 25 watt atau sekitar 25 wattnya. Yang paling saya suka juga dia support ke Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt, dan super fast charging 25 wattnya dia juga aktif dengan daya maksimal di 25 watt. Nah, dengan bandrol cuma 260 ribuan kita sudah dapat powerbank yang support lumayan ke kelas ponsel super tadi ya, mulai dari ke itel, Infinix hingga Samsung. Dan powerbank ini juga support juga untuk charging ke laptop ya. Tadi saya tes ke Samsung Chromebook 4, dia support dengan daya sekitar 29-30 watt. Dari teori Chromebook 4 Samsung itu support PD 45 watt. Lalu juga tes berdasarkan dengan menggunakan USB Dr. Finersi, dia support dengan output daya 100 watt sesuai dengan spesifikasi yang ada di powerbank ini. Jadi real ya, output dari powerbank ini 100 watt, outputnya juga bisa mencapai hingga 100 watt berdasarkan menggunakan alat tes USB tester Finersi ini. Lalu juga saya tes menggunakan input, dia juga support input hingga 100 watt ketika proses recharging powerbank ini tadi. Lalu untuk real capacity dari powerbank ini menurut saya cukup bagus sekali. Mulai dari tadi charging ke ponsel Vivo Y21A baterai 5000 mAh terisi 100%, lalu ke Infinix Hot 30 baterai 5000 mAh terisi 100%, lalu ke Samsung baterai 5000 mAh terisi 80%. Jadi total real dari kapasiti powerbank Lupic ini mencapai hingga 14.000 mAh realnya. Menurut saya ini sudah lebih dari bagus ya real capacity dari powerbank ini. Sebagai perbandingan saya ada powerbank dari brand Xiaomi ini dengan kapasitas 20.000 mAh. Dia real capacity atau rated capacity istilah perusahaan mengatakan dia mencapai hingga 12.000 mAh. Bisa dilihat di sini. Dari sel capacity 20.000 mAh. Nah, Lupic ini dari sel capacity 20.000 mAh berdasarkan tes dia mencapai hingga 14.000 mAh, sudah di atas dari performa real capacity powerbank Xiaomi ini. Gimana? Bagus ya performa powerbank real capacity dari Lupic ini. Jadi secara keseluruhan performa powerbank Lupic ini cukup bagus sekali. Dengan harga 260 ribuan kita dapat powerbank 100 watt kapasitas 20.000 mAh, support fast charging hampir ke semua ponsel, dan juga support supercharger ke sebagian ponsel seperti tadi ke itel, Infinix, Samsung, hingga juga support ke laptop dengan output real bisa mencapai hingga 100 watt, real capacity hingga 14.000 mAh. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain,
yang sekiranya belum saya jelaskan dalam power bank video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli semua peralatan dalam video ini maupun power bank Lubik ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.